Ya, halo guys, selamat pagi. Ya, topik kali ini kita akan bahas terkait asumsi. Asumsi di dunia kerja, di tempat kita kerja. Nah, kayaknya setiap orang atau setiap dari kita pasti sering punya asumsi atau pemikiran sendiri. Ya, di konten ini mungkin aku akan sedikit sharing-sharing terkait pengalaman yang aku alamin dan masukan-masukan apa sih yang harusnya kita jalanin. Yuk kita bahas. Pertama yang aku alamin itu yang paling sering ya terjadi itu kata-kata seharusnya. Ya, jadi seharusnya itu biasanya dari tim kita atau kita tuh selalu jawab seharusnya sih aman atau seharusnya sih ngerti ya, harusnya sih baik-baik aja ya. Nah, ayo pertanyaannya kalian pernah pakai nggak kata-kata itu atau kalian sering dengar nggak kata-kata itu? Nah, kalau saya pribadi saya pernah, saya dulu sering pakai kata-kata itu. Jadi dulu kebetulan saya dulu bagian operasional, saya sering berhubungan dengan operasional, jadi berhubungan dengan banyak orang. Nah, dalam suatu operasional biasanya itu kan kita sering ada instruksi dari atas, kita harus nyampaikan ke tim atau nyampaikan ke bagian lain, misalnya seperti itu. Nah, biasanya dalam menyampaikan instruksi itu udah kita nyampaikan aja instruksi, entah itu ngomong, ketemu langsung atau via chat biasanya. Yang kalau jumlahnya banyak pasti via grup, chat grup ya, dalam satu kalimat template kita nyampaikan semua plus. Nah, waktu ditanya dari atasan dikonfirmasi ke kita, sudah disampaikan belum? Oh sudah, mereka sudah paham. Harusnya sih paham ya, gitu. Karena asumsi kita dengan bahasa chat tadi kita sudah buat format serapi mungkin, bahasa se apa ya, sejelas jelasnya gitu. Jadi yang ada di pikiran kita ya semua orang yang baca itu pasti paham dong, nggak mungkin enggak. Tapi tahu nggak realitanya nggak semua itu paham, nggak semua itu paham. Nah setelah aku pikir-pikir tuh ya, misalnya contoh undang-undang dasar gitu, atau aturan pemerintah gitu, atau aturan apapun, setiap orang itu punya interpretasinya masing-masing. Mau sejelas apapun bahasanya, mau serapi apapun bahasanya, tidak semua orang itu mengerti secara jelas dan detail dalam satu kalimat. Atau mungkin dalam aku menyampaikan ini, aku yakin loh ada satu di antara kalian atau banyak di antara kalian juga yang mungkin beda interpretasi dengan yang aku maksud. Dan itu menurutku wajar. Dan itu wajar. Dan itu memang sering terjadi, pasti terjadi. Nah, PR-nya kan tinggal gimana kita yang berusaha untuk membatasi atau membentengin eh, adanya multi asumsi atau multi interpretasi itu tadi. Oleh karena itu dari kitanya sendiri jangan berasumsi. Nah itu baru contoh tuh kata seharusnya. Belum ada lagi yang sering ngomong kayaknya sih ya. Nah itu sama aja sih. Kayaknya sih aman. Kayaknya sih ya. Itu bahaya itu. Kalau ada sudah mulai ada asumsi-asumsi kayak gitu. Karena kalau misalnya apa ya, semua itu terjadinya hanya asumsi-asumsi aja. Semuanya kita rasa aman. Semuanya rasanya baik-baik saja. Eh Kalau itu sifatnya penting, terus kita merasa itu baik-baik saja, ya bisa jadi nggak baik-baik saja. Contoh misalnya paling gampang itu apa ya? Dalam satu produksi, aku bagian produksi itu misalnya. Kira-kira se mesin itu penggunaannya aman nggak ya? Oh harusnya sih aman pak. Kalau mereka menjalankan sesuai SOP harusnya sih aman. Nah pertanyaannya apakah beneran aman? Kalau sesuai SOP apakah pertanyaannya mereka ngerti SOP-nya? Nah itu lagi. Karena kalau sampai ada kelolosan atau kita nggak ngerti ya, resikonya adalah di penggunanya, di user mesinnya. Entah tangannya yang kejepit lah, entah salah pakai lah, entah salah maintenance-nya, atau mungkin menyebabkan reject yang banyak. Nah,
itu bisa menjadi faktor yang berbahaya atau menjadi yang pemborosan di situ hanya dari asumsi. Nah, menurutku itu dan memang banyak ya, nggak tahu kenapa memang orang itu sangat senang banget pakai asumsi karena mungkin lebih cepat, dirasa ada jawaban. Nah, menurutku nggak boleh. Itu di dalam dunia profesional kerja itu nggak boleh. Sebisa mungkin kita menghilangkan kata-kata asumsi itu tadi. Jadi kalau kamu bicara sama tim atau kamu bicara ke atasan, ayo coba semua itu pasti suka jawaban yang pasti atau kamu sendirilah. Pasti kamu lebih senang jawaban yang pasti kan. Nggak mau cuman hanya harusnya aman tapi ternyata tiba-tiba masalah gitu. Nah, pasti kan nggak mau. Maunya benar-benar aman dipastikan walaupun yang dipastikan secara sampling biasanya belum tentu benar-benar aman tapi setidaknya lebih pasti lebih meyakinkan dan gak tahu kenapa ya memang sering sering banget orang itu punya memang sulit ya jadi kayak misalnya ayo cepet. Nah, cepet itu berapa lama atau kadang tuh dokumen itu tolong nanti di email paling lambat hari ini ya jam 23.59 juga masih hari ini itu yang jadi yang sering jadi bercanda di kantor kan kayak gitu. Oke, hari ini berarti jam 23.59 atau jam 16.59 sebelum jam pulang aku kirim. Nah, kadang itu kita tuh sedang banget bermain dalam asumsi-asumsi itu. Nah, aku juga gak tahu ya, mungkin kayak aku sendiri pun sering pakai kata-kata asumsi. Misalnya contoh ke tim desain gitu, buat yang bagus ya. Tim desain akan bingung, bagus nih gimana? Bagus yang bapak maksud sama yang bagus saya maksud itu pasti berbeda. Maksudnya bagus itu, oh ini perlu ada gambar pohonnya, oh ini perlu ada gambar orang-orang di sini, oh ini perlu ada gambar apa. Nah, kadang tuh penyampaian tuh harus detail kayak gitu. Menurut saya itu harus detail. Karena kalau kita hanya ngomongnya ya bagus atau jelek, cepat, lambat, semua itu masih relatif. Nah, kalau sudah semua obrolan itu relatif ya nggak akan bisa ketemu nanti ujung-ujungnya. Karena ya itu, bagus menurut saya, bagus menurut kamu, itu pasti berbeda. Ada chat apa nih? Ya, itu tadi. Dan mungkin masukan ya. Mungkin ini sharing aja masukan buat kita semua. Coba mulai dari sekarang kita sama-sama, aku dan kamu, karena saya juga masih sering mengalami itu ya, saya dan Anda sama-sama belajar untuk mengurangin asumsi atau mengurangin kata-kata yang bisa menimbulkan multipretasi. Contoh tadi ya, cepat, kata-kata relatif itu tadi. Jadi sebisa mungkin coba kita membuat suatu instruksi atau suatu obrolan itu dengan pasti atau yang sifatnya fix gitu. Sudah oke, sudah firm. Misalnya contoh tadi ya, dokumen itu tolong dikerjakan ya, 10 menit lagi saya tunggu. Nah, sudah jelas tuh 10 menit. Atau besok jam 9 kita meeting ya. Nah, itu jelas tuh waktunya. Bukan besok lagi meeting ya. Nah, pagi itu jam berapa? Jam 10, jam 11, tapi apa pasti dianggap pagi? Kan beda lagi. Terus ya itu tadi kata seharusnya tuh hilangkan. Pastikan aja. Konfirmasi aja. Kalau misalnya kita kembali ke tadi tuh ya, yang tadi menyampaikan informasi ke 100 orang. Nah, kalau saya biasanya menyampaikan informasi ke 100 orang, cara memastikannya itu sampling. Dari 100 orang tuh kita sampling aja 3-4 orang, kita tanya dari mereka paham atau enggak. Nah, nanyanya bukan orang yang itu-itu aja atau orang yang dalam satu lingkup. Sebisa mungkin kalau namanya sampling itu mewakili masing-masing generasi kah
gender kah, atau masing-masing yang segmen. Nah, kita harus coba, kita pastikan itu. Kalau masing-masing itu sudah ngerti, kurang lebih biasanya pemikirannya itu sama, kurang lebih itu mirip. Itu. Ya mungkin itu sih sharing-sharing dari saya terkait asumsi. Jadi jangan terlalu banyak asumsi, mulai dikurangin, mulai perbanyak untuk konfirmasi dan pastikan. Itu dari saya. Nanti kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan silahkan komen, kita diskusi lebih dalam. Kalau kalian mau tahu kenal aku lebih dekat atau mau diskusi lebih dekat, bisa cek di LinkedIn aku atau cek di IG aku. Kamu DM aja ke tempatku. Saya terbuka dengan sharing-sharing. Saya senang kalau misalnya kalian mau ketemu terus kita mau ngobrol bareng terkait dunia profesional, tentang dunia kerja. Saya sangat terbuka sekali karena saya tipe orang yang ya senang aja, senang untuk diskusi. Jadi kalau obrolan kayak gini, saya biasanya ngobrol sama tim saya ngobrol dengan atasan saya atau teman-teman saya sering diskusi. Dan jadi kalau ada orang di luar dari circle saya yang ngajak diskusi, itu pasti suatu kesenangan karena kita mendapat banyak insight baru biasanya, atau ada case-case baru atau pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita sharing nantinya. Dan saya buat YouTube ini juga karena saya pengen sharing lebih luas lagi. Saya senang bicara, soalnya senang ngobrol. Jadi kalau kalian punya waktu, kalian mau ketemu, kalian komen aja, kalian DM aku, nanti kita mungkin bisa share kontak WA, kita bisa obrolin lebih dalam lagi. Gak ada salahnya kita bangun networking kok, ya kan? Oke, itu dari saya. Siap, terima kasih waktunya sudah mau menonton. Selamat pagi.